Oke, terima kasih untuk mahasiswa Stekom ya, baik yang ada di Semarang, yang ada di Ungaran, di Salatiga, di Ambarawa, Kendal, Weleri, Wangi ya. Oke, selamat malam untuk mahasiswa-mahasiswa. Malam ini saya berharap dalam keadaan sehat ya dan diberkati ya. Ya, untuk malam hari ini kita akan masuk ke inti mata kuliah kita ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah pengenalan ya tentang animasi. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama tentang animasi frame by frame ya. Oke, kita akan mulai seperti apa untuk animasi frame by frame-nya ini. Ya, saya ucapkan yang baru bergabung ya, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa ini ya. Untuk malam ini tetap semangat ya, meskipun pulang kerja ya, tetap semangat ya. Ya, seperti minggu yang lalu ya, kita sudah belajar tentang pengenalan animasi ya, atau suatu benda atau gambar mati yang dihidupkan atau digerakkan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggerakkan sebuah gambar ya, supaya gambar tersebut bisa kita nikmati, bisa kita lihat ya, bergerak ya. Nah, ini tahapan-tahapan untuk membuat sebuah animasi ya. Kita belajarnya dari nol ini ya. Oke, kita akan mulai membahas tentang animasi frame by frame ya. Ya, frame animasi ya atau animasi frame by frame ini adalah sebuah animasi yang dijalankan dari frame satu ke frame yang lainnya secara bertahap. Ya, jadi nanti kalau kita menggerakkan sebuah objek, tentunya tidak hanya satu frame ya, tentunya butuh banyak frame. Ya, atau banyak layer nanti ya. Jadi ada lapisan-lapisannya. Jadi pergerakan ini kita sebut frame ya. Atau kalau dalam perfilman ya scene ya. Ada scene. Gerak pergerakan. Misalnya seperti contoh minggu yang lalu orang berjalan ini butuh standarnya 8 sampai 10 gerakan. Ini orang berjalan ya. Nanti ada orang loncat ya, mungkin butuh 8 gerakan. Nah, untuk menjalankan sebuah animasi frame ini dibagi menjadi dua. Ya, yaitu ada istilah keyframe dan ada istilah insert frame. Ya, nanti kita bisa membedakan antara keyframe dan insert frame. Ya, jadi untuk animasi frame by frame ini ada dua pilihan nanti ya. Keyframe dan insert frame. Ya, nah ini kita akan bahas tentang penggunaan keyframe dulu. Ya, keyframe atau bisa juga menekan tombol F6. Ya. Meskipun di dalam tampilan di flash tombol F6 ini tidak ditampilkan ya. Nah, ini kalau ingin belajar tombol-tombol shortcut ya atau keyboard key ini bisa menggunakan help ya di dalam flash-nya ya. Ya, insert keyframe atau bisa menekan tombol F6 ini digunakan untuk memberikan gerakan baru dalam sebuah objek. Misalnya gerakan orang loncat ya atau gerakan orang berjalan. Tadi kan standarnya ada 8 sampai 10 gerakan. Ya. Nah, kalau kita membuat gerakan baru ini menekan tombol F6 atau insert keyframe. Jadi setiap ada gerakan baru
Ya, setiap ada gerakan baru, misalnya orang turun tangga, ya, orang turun tangga atau naik tangga kan mesti ada gerakan baru. Kalau tidak ada gerakan kan berarti ya dia tetap berdiri di situ, tidak naik-naik kan ya. Kecuali kalau pakai eskalator atau tangga yang berjalan ya, kita nggak usah bergerak, nanti yang bergerak tangganya. Ya, jadi kalau kita naik tangga, ya tentunya ada gerakan ya, gerak kaki kanan, gerak kaki kiri, kanan, kiri kan seperti itu. Ya, tahu orang berjalan kan seperti itu ya, kanan, kiri, tangannya juga bergerak. Ya, kalau tangannya tidak bergerak seperti robot kan ya. Nah, otomatis ada gerakan kaki, ada gerakan tangan. Ya, toh? Nah, untuk membuat gerakan-gerakan tadi, ya gerakan-gerakan baru ya, ini menggunakan keyframe atau F6 ya. Jadi disimpulkan, untuk membuat gerakan baru, setiap ada gerakan baru, pasti menggunakan keyframe atau F6. Bisa dipahami ya. Jadi setiap ada gerakan baru selalu menekan tombol F6. Ini keyframe. Ya, nah, untuk membuat gerakan baru tadi kita bisa menggunakan klik kanan tadi ya, selain menggunakan tombol F6. Selain menggunakan tombol F6, kalian juga bisa menggunakan klik kanan. Klik kanan keyframe. Ya. Nah, setelah tekan F6 atau tekan insert keyframe, bendanya digerakkan. F6 gerakan. F6 gerakan. Jadi harus bergerak ya. Tekan F6 gerakan. F6 lagi gerakan. F6 lagi gerakan. Ya toh? Jadi A ke B, D F6. B ke C F6. C ke D F6 dan seterusnya. Ya, atau tekan insert keyframe. Bisa dipahami ya. Jadi setiap ada gerakan baru selalu menekan tombol keyframe atau F6. Ya, ini perlu diperhatikan, perlu dipahami ya. Ini contoh ya, contoh ini ada sebuah mobil misalnya ya. Nanti kalian bisa gambar sendiri ya di Corel atau gambar di flashnya atau mungkin kita ngambil dari internet ya. Nah, ini mobilnya kan tentunya bergerak ya. Nah, bergerak ini ada tombol F6-nya. Jadi setiap ada titik-titik hitam ini ya, ada titik-titik hitam ini berarti ada gerakan-gerakan baru. Tekan F6 mobilnya gerakan. Tekan F6 gerakan lagi, tekan F6 gerakan lagi sampai 19 misalnya. Ya. Nah, gitu ya. Ini fungsi dari tombol F6. Ya. Nah, ini. Nanti kita demokan ya, kita demokan di programnya atau di aplikasinya nanti. Nah, sedangkan insert frame ya, insert frame ini adalah membuat suatu jeda. Ya, membuat jeda atau berhenti. Ya, jadi insert frame ini digunakan jika objek yang digerakkan atau dianimasikan berhenti. Misalnya contoh ada orang atau mobil ya, mobil berjalan terus pas di traffic light-nya di abang hijaunya itu kan berhenti. Nah, pada saat berhenti di traffic light ini menekannya tombol F5. Ya, berhenti. Nah, berhentinya lama atau sedikit. Ya. Setelah berhenti tentunya kan jalan lagi. Nah, begitu jalan tekan F6. Jadi tombol F6 tombol F5 itu istilahnya ngerem. Ya, istilahnya rem yang paling gampang ilustrasinya itu kalau kalian tekan tombol rem, ya, tombol rem ini berarti F5 ya. Kalau ngegas berarti F6. Bisa ya dipahami ya logikanya ya. Jadi ilustrasinya kalau jalan ya ngegas, tekan gas F5 F6 ya, ngegas F6. Kalau ngerem ya berhenti berarti F5.
Ya, kan karena mau motor kan gitu ya, ngegas dan ngerem tok kan ya. Kecuali kalau yang manual ada koplingnya. Kalau matic kan cuma ngegas dan ngerem tok. Ya toh? Jadi kalau digas ini F6. F6 berarti jalan. Kalau berhenti F5. Ya, berhentinya mau sebentar atau mau lama. Ini ya, ini untuk ilustrasinya supaya gampang diterima ya. Jadi untuk membedakan F6, F5 itu beratnya kalau F5 itu ngerem, F6 itu ngegas jalan. Gitu ya. Nah, ini. Nah, misalnya gini ya, ada orang mobil ini berhenti, ada orang berjalan. Nanti ini bisa dianimasikan ya, bisa dianimasikan. Ini kan hanya screenshot saja. Jadi ada sebuah mobil, terus pada saat traffic light, ini ilustrasi ya. Tentunya kan ada orang berjalan. Ya. Nah, F6 ini tandanya ada titik hitamnya ini. Dia berjalan. Jalan ya. Terus berhenti. F5 ya, berhenti karena ada bang hijaunya ini. Ada zebra cross dan ada orang sedang nyebrang. Tentunya mobilnya berhenti. Ya toh? Nah, berhenti masih kesempatan yang jalan. Nah, pada saat berhenti atau ngerem ini nekannya tombol F5. Bisa dipahami ya ilustrasinya ini ya. Jadi pada saat dijalankan ya, jalankan F6, pada saat berhenti F5. Ya. Oke, kita coba ya praktekkan ya. Kita coba praktekkan di aplikasinya. Kita demokan ya. Ini kita demokan. Ya, jadi seperti ini nanti ya. Nanti kita masuk ke Adobe Flash-nya ya. Bebas mau pakai Adobe Flash boleh, pakai Macromedia Flash bisa ya. Versi 3, versi 4, versi 5 bebas ya. Intinya cara kerja ini sama. Nah, kalau yang CS3, yang Adobe ya, yang Adobe ada pertanyaan ini. ActionScript 30 atau ActionScript 20. Tapi kalau yang Macromedia tidak ada ya, yang ada cuma Adobe Flash. Nah, nanti kalian pilihnya yang nomor 2, yang ActionScript 2.0. Ini nanti yang harus kalian pilih ya. Nah, ini luasnya adalah 550 kali 400. Ya. Kecepatannya di sini 12 per detik. Ini kecepatannya. Nanti kalau mau diatur ya silakan di setting ini ya. Klik setting. Nanti diubah. Ukurannya berapa nanti bisa diubah nanti. Ya. Nah. Atau masuk ke propertiesnya tadi diganti ya. Nah, ini kan ukurannya 550 kali 400. Ya. Kecepatannya 12 per detik. Nih. Kita lihat di view rule-nya ini, kalau lihat view rule ya. Ini ya 0 sampai 550. 0 sampai 400. Ini ya. Sampai 400 pixel ya. Nah, 400 ini. Itu ya. Nah, sekarang untuk menjalankan yang paling gampang ini contoh dulu ya, contoh dulu. Misalnya ada sebuah kotak misalnya berjalan ya. Ini contoh dulu ya. Seperti ini. Klik, kita ubah ya. Kita buat misalnya. Nah, kotak ini ingin digerakkan. Ya, ingin digerakkan. Gerak ke kanan ya. Di sini kita tekan klik kanan, tadi ya, klik kanan, pilihnya apa? Keyframe. Ya, keyframe. Tekan keyframe, terus bendanya ditarik. Atau masuk ini juga bisa ya.
insert timeline, kemudian pilih keyframe. Nah, ini F6-nya kan tidak ada, adanya F5 ya, F6-nya enggak ada. Ini pilihnya keyframe. Klik gerakkan lagi. Ya, klik kanan, keyframe. Gerakkan lagi. Ya, klik kanan, keyframe. Gerakkan lagi. Klik kanan, keyframe. Gerakkan lagi. Ya, klik kanan, keyframe. Nah, klik kanan, keyframe. Bergerak lagi. Ya, klik kanan, keyframe atau F6 ya, tekan F6, gerakkan. Contoh. Ya, nah, berjalan seperti ini. Ya, berjalan. Nah, kalau kita jalankan, kontrol, ya, pilih test movie atau ALT, CTRL, enter. Ya, CTRL, enter, klik, nanti jalan. Nah, ya. Nah. Kalau tadi menggerakkan atau gesernya sedikit demi sedikit, ya berarti jalannya apa? Pelan-pelan. Ya, jalannya pelan-pelan. Nah, kalau misalnya di frame 5 ini sampai di sini berhenti misalnya ya. Nah, kalau berhenti di rem ya, di rem, ini kalau di rem, ini pakainya ini, klik kanan, insert frame. Ya, insert frame. Klik, muncul gini, klik kanan, insert frame. Atau F5 ya. Nah, dia berhenti. Nah, berhenti. Jadi, mulai dari 5 berhenti di rem, nanti sampai frame 25 dia jalan lagi. Jadi gini ya. Jalan, ini berhenti. Ya, berhenti ya, berhenti, terus jalan lagi. Nah, kontrol, test movie. Nah, stop, mantap. Itu ya. Nah, jadi pahami ya. Jadi sampai di sini dia berhenti. Iya, kan jalan terus berhenti. Jalan lagi. Nah, ya, ini untuk menggerakkan objek. Jadi pahami ya. Bisa juga objeknya ini tidak harus bergerak, mungkin berubah ukuran bisa. Misalnya gini ya. Misalnya bendanya berubah ukuran. Ya. Andai ya. Klik kanan, keyframe. Terus pakai ini, pakai apa? Retransform. Ini kalau diubah ukurannya. Jadi dia tidak berpindah tempat tapi berubah ukuran ya, berubah ukuran pakai ini. Klik tarik. F6 ya, tekan F6, klik kanan, keyframe. Gerakkan lagi. Klik kanan, keyframe. Gerakkan lagi. Klik kanan, keyframe. Gerakkan lagi. Ya, klik kanan, ya, keyframe. Bergerak lagi. Klik kanan, keyframe. Jalan lagi. Ya, terus seperti itu ya, atau F6 ya, paling gampang F6, gerakkan. F6, gerakkan. F6, gerakkan. F6, gerakkan. Jadi kalau jalankan, kontrol, test movie. Ya, nah seperti ini. Jadi ya, klik kanan, F6. Bisa diperkecil. Klik kanan, F6.
atau insert keyframe ya, perkecil. Klik kanan, keyframe. Ya, klik kanan, keyframe. Klik kanan, keyframe lagi. Perkecil. Klik kanan, keyframe. Nah, klik kanan, keyframe. Nah, Control, press movie. Nah, ya toh. Nah, misalnya kalau mau ditahan gimana? Misalnya Pak sampai di frame 10, ya sampai frame ini ya 15, dia berhenti. Ya, direm. Nah, kalau berhenti klik kanan, insert frame. Klik kanan, insert frame. Ini dia berhenti ya, atau F5 ya. Berhentinya lama misalnya. Ya toh? Control, press movie. Jalan, mandek. Berhenti. Ya. Berhenti, jalan lagi. Jalan lagi. Nah, jadi pahami ya. Nah, jadi tidak harus berpindah tempat dari A pindah ke B ya, tidak harus. Tapi juga bisa diubah ukuran. Ya, diubah ukuran. Nah, atau bisa juga berganti warna. Ya, jadi berganti warna bisa kayak lampu disco ini ya. Seperti ini. Ya toh, F6, klik kanan, pilih keyframe ya. Terus ganti warna nih. Nah, klik kanan, keyframe, ganti warna. Ya, klik kanan, keyframe, ganti warna lagi. Klik kanan, keyframe, ganti warna lagi. Atau F6 ya, F6 dari sini juga bisa. Klik ganti. F6 ganti. F6 ganti. F6 lagi, ganti lagi. Nah, seperti ini. Nah, jalankan, kontrol, tas movie. Ya toh, ini kayak lampu disco. Ya, nah. Dan tanyakan sampai di sini. Kira-kira ditanya. Ada yang tanyakan? Gampang atau susah kira-kira ini? Gampang ya? Nah. Lanjut ya. Ya, ini untuk merubah warna. Ya, merubah warna. Nah, sekarang kalau ngambil dari objek luar misalnya ya. Kalau ngambil dari objek luar seperti ini. Kita ambil ya, masuk file. Pakainya impor ya. Nah, impor ada dua, ada stake dan library. Kalau stake berarti dia langsung ada di area kerja, kalau library dia tersimpan di library-nya. Ini kalau yang stake ya, ini kalau yang stake dulu, import stake. Ambil contoh untuk gambar ya, seperti yang ada di PowerPoint tadi contohnya ya. Kita tunggu untuk proses impornya. Ya, jadi kalau stake itu dia langsung tampil di area kerja. Kalau library dia tampil di library-nya. Ini ya, misalnya pemandangan ini ya. Nah,
Nah, sudah kota ini ya. Oke. Terus ini kan di layer 1 ya. Kalau ngambil objek lain berarti kita masuk layer 2, jangan campur ya. Layer 1 ini kalau diubah nama nih, ya diubah nama nih klik 2 kali. Ini kota. Ya, kota. Kita ambil lagi. Nah, sebelum ngambil layer baru, insert layer ya. Pakainya insert layer. Kita insert layer. Ini diambil misalnya mobil misalnya. Mobil 1 misalnya. Kita ambil file, import. Library misalnya ya. Kita pakai library. Klik. Nah, ngambilnya bisa lebih dari 1. Ya, bisa lebih dari 1 ini. 1. Terus ini misalnya open. Nah, kok tidak ada? Nah, nanti tadi nyimpennya ngambilnya pakai import library ya, bukan import stake. Ya toh? Nah, kalau import library nanti masuknya ke window. Terus cari library nanti di sini. Ctrl R ya. Nah, ini kan kita lihat di sini. Ini mobil sudah muncul. Kota, mobil 1, mobil 2. Ya, nanti ditambah lagi. Ini lagi ya. Klik 2 kali, mobil 2. Ya. Nah, cara ngambilnya di sini. Nah, tarik misalnya mobil polisinya ini ya. Nomor kecil pakai alat nomor 3 ya. 1, 2, 3 yang ini. Kita pilih transform. Seperti ini ya. Nah. Ya. Terus digerakkan. Nah, ini kalau kita klik kanan, F6 atau keyframe, klik, otomatis kotanya hilang. Ya. Nah, yang bergerak ini kan apa? Yang bergerak mobilnya ya. Yang bergerak mobilnya. Sedangkan gambar kotanya ini berhenti. Nanti ada dua cara. Mobilnya yang berhenti atau background kotanya yang bergerak. Nanti ada pembahasan berikutnya ya. Ini yang kita gerakkan gambar mobil polisinya. Otomatis gambar background kotanya berhenti ya. Kota ini ya. Nah, kalau berhenti tekannya F5. Sampai berapa misalnya ya? Berhentinya sampai 60 misalnya ini ya. Klik ini ya. Ini berhentinya. Klik kanan, insert frame. Jangan keyframe ya, tapi insert frame. Insert frame ini berhenti, tidak dijalankan ya. Nah, terus gambar mobil polisi ini. Klik jalan ke F6 ya, tekan F6. Jalan ke lagi. F6, jalan ke lagi. F6, jalan ke lagi. Jadi klik kanan, keyframe ya, jalan ke. Klik kanan, keyframe ya, jalan ke. Klik kanan, keyframe, jalan ke. Ya, F6, jalankan. F6, jalankan. F6, jalankan. Seperti ini. Ya, dia jalan. Nah, seperti ini. Nah, terus mobil yang kedua. Mobil yang kedua ini ya, kita ambil mobilnya yang kedua. Ini ya, tarik. Ke sini misalnya ya. Geser ya. Klik, tahan, tarik. Perkecil ya. Ya, seperti ini. Simpangan ya nanti ini ya. Simpangan, nanti dibuat simpangan seperti ini. Ya, caranya sama ya, nanti digerakkan sampai sini ya.
Klik kanan, keyframe, jalankan. Klik kanan, keyframe, jalankan. Nah, tarik seperti ini. Ya, F6, jalankan. Nah, seperti ini. Nah, dia berhenti, misalnya berhenti ya. Kalau berhenti tadi tekan F5 ya. Di kanan, insert frame. Ini kalau dia berhenti. Berhenti 30. Terus dia jalan lagi. F6, jalan ke lagi. 6, jalan ke lagi. Ya, klik kanan, keyframe, jalan ke. Itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk membuat animasi seperti ini. Bertahap. Nah, ya, kalau kita jalankan, kontrol, tes movie ya. Nah, jalan. Ya, nah, nah, gitu ya. Ini untuk membuat animasi frame by frame. Ya, frame by. Nah, nanti bisa dibuat ada gambar awan misalnya ya, ada gambar awan atau ada gambar pesawat misalnya ya. Nah, ini bisa dihiasi nanti. Cuma kalau kita ngambil gambar ya, ngambil gambar yang extensionnya PNG, jangan JPG ya. Kalau JPG itu kalau backgroundnya boleh ya, kalau backgroundnya pakai JPG boleh. Tapi kalau gambar mobil-mobilnya atau gambar orangnya nanti, kalau ngambil dari internet, usahakan yang berextension PNG. Atau kalau ngambil ya bentuknya JPG, terus diedit di Photoshop ya, atau diedit di Corel ya. Kemudian backgroundnya dihilangkan. Yang paling gampang pakai Photoshop ya. Dibuka di Photoshop, backgroundnya dihapus. Nah, nanti disimpan ulang dalam format PNG. Ya, atau kalau bisa nyari di internet, di Google ya, gambar tapi yang extensionnya, yang formatnya PNG, supaya bisa transparan. Ya, nah ini. Dan tanyakan sampai di sini. Gampang ya. Oke, ada yang bertanya? Kira-kira gampang atau susah nih? Bisa dipahami ya. Nah, ini. Jadi nanti kalian bisa membuat, nanti saya kopikan untuk gambar-gambarnya. Supaya tidak usah mencari gambar yang lain. Nanti saya kopikan di WA-nya ya, untuk bahannya nanti. Jadi bisa di-download ya, untuk gambar-gambarnya. Oke, ada yang pertanyaan? Nanti bisa dibuat cerita ya, bisa dibuat cerita misalnya ada kecelakaan misalnya ya, yang muncul ada tabrakan misalnya atau ada insiden misalnya ya. Nah, itu bisa kalian buat ya di untuk ngambilnya ya. Kalau ingin membuat baru ya new lagi ini ya. New ini klik gambar apa. Baru ambil ya. Misalnya sampai di sini misalnya ya. Berhenti. Jadi tidak harus diawali dari nomor 1 ya, bisa juga di sini. Ya, klik kanan, frame misalnya ini ya. Nah, kita ambil file, import. Stick boleh ya, apa-apa pakai stick juga bisa. Tapi kan beda layer ya. Misalnya gambar apa ya? Ada ya
wheel ya, atau apalah di sini ya. Gambar-gambarnya cuma ini Pak. Misalnya ini ya, contoh saja di sini. Contoh, misalnya ada gambar ini. Ya, gambar kecil. Misalnya saja ini ya. Misalnya ada gambar seperti ini. Ya, nah, sampai di sini. Jadi tidak harus mulai dari angka 1 ya. Angka 1 ini kan hilang. Sampai di sini klik baru muncul ya. Nah, ini klik kanan keyframe. Dia jalan. Ya, kanan keyframe. Jalan. Dia sedang nyebrang ya. F6 jalankan. F6 jalankan. Nah, seperti ini. Ya, kita coba jalankan. Kontrol, fast movie. Jalan. Ini. Jalan. Ya. Nah, bisa juga dibuat sengaja dibuat tertabrak misalnya juga boleh. Ya. Nah, ini gambarnya untuk membuat animasi kurang lebihnya seperti ini. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Gampang atau susah kira-kira? Oke, bisa dipahami ya. Ya, silakan bisa ditanyakan dulu ya. Mungkin ada yang bertanya tentang membuat animasi. Ya, buat animasi. Jadi dibuat pergerakan-pergerakan ya, nanti bisa. Untuk banyak saya kopikan di linknya nanti di WA ya, atau mungkin di Siakat, di Classroom ya. Untuk banyak saya kopikan di Classroom, atau mungkin saya langsung linkkan di grup ya, untuk bisa mencoba gambar-gambarnya atau bentuk gambarnya. Ya. Oke, silakan ya. Saya ulangi lagi ya di sini ya. Saya ulangi ya. Nih, file new ya. Seperti ini. Ya ta? Ini kita kasih nama dulu di sini. Klik insert. Katakanlah impor ya. Pakai stick lah. Klik gambar apa? Misalnya gambar dia ini. Ganti lagi misalnya. Nah, ini bisa diperbesar juga. Contoh lain ya. Nah, saya seperti ini. Nah, ya. Terus ngambil mobilnya, jangan lupa pada saat kita ngambil gambar, masuk new lagi. New, sini ya. File, import. Stick tidak apa-apa ya. Pakai stick bisa juga. Stick, tarik. Kecil ya. Nah, kalau mobilnya dibalik Pak, tidak dari kanan kiri. Ini kalau arahnya terbalik, kalau mobilnya arahnya terbalik ya. Ini mobilnya terbalik ini. Ini kalau dibalik masuknya ini. Modify. Ya, modify. Kemudian ada transform. Ada pilihan flip. Ya, ini kalau kita mau balik posisi ya. Ingin balik posisi pakainya flip horizontal. Di modify.
transform, pilih flap horizontal. Ya. Nah. Terus bergerak, klik kanan. Nah, untuk kotanya ini ya, kota. Nah, kotanya ini kan berhenti. Ya, karena berhenti dia pakainya ini. Sampai berapa? Sampai 25 misalnya ya. Klik kanan. Pakainya insert frame. Karena kotanya kan berhenti tidak jalan ya. Kalau berhenti pakainya insert frame. Nah, terus mobilnya, ini mobilnya. Nah, mobilnya berjalan kan? Kalau berjalan klik kanan, pilihnya keyframe. Jalankan. Ya, klik kanan, keyframe. Jalankan. Ya, klik kanan, keyframe. Jalankan lagi. Klik kanan, keyframe. Mungkin dia nah, seperti ini bisa. Klik kanan, keyframe. Ya. Nah. Terus ngambil gambar lagi misalnya ya. Mengambil gambar lagi silakan masuk layar lagi. Klik insert. Nah, mulai frame berapa? Oh, nanti mulai ini, Pak. Gambarnya mulai dari sini. Dari sini misalnya ya. Di kanan keyframe. Nah, file import stick ya. Jadi ngambil gambar ini. Oh, sudah pernah ada ya. Ini satu. Oh, ada 2 mobil ya. Nah, kembar nih mobilnya. Nah, apalah, mobil polisi dan polisi ya. Tabrakan misalnya. Mulai sini ya. Nah, kan mulai di sini. Di kanan, keyframe ya. Jalan ke F6 ya. Jalan ke lagi. Ya. Di kanan, keyframe. Jalankan. F6, jalankan. F6, jalankan. Nah, tadi mobilnya di sini. Ya. Dia berhenti. Kalau berhenti tekan F5 ya. Nah, berhenti. Nah, terus dia jalan lagi. Di kanan, pilih keyframe. Nah ya, F6, jalankan lagi. F6, jalankan lagi. Nah, ini tabrakan. Nah, ini tabrakannya di posisi 19 ya. Masuk new, berarti di sini ya. Oke ya, tandai new ini. Di sini, klik kanan, keyframe. Bikin misalnya meledak misalnya ini ya. Oke, poligon ini ya. Ini poligonnya kita ubah di customnya ini. Poligon kita ganti nanti ya gambarnya ya. Misalnya ya. Nanti cari gambar yang meledak ya. Gambar poligonnya. Kita cari gambar poligonnya. Option ini ya. Pilih yang star. Bintang 15 misalnya ini. Kita bikin ledakan.
ini kita ledakan gini. Nah, ledakannya di sini. Dia meledak. Yes. Ya, tabrakan di sini. Nah, mobilnya mungkin dia jalan lagi. F6. Jalan ke lagi. Ya, nah. Kontrol. Pas mobil. Yes. Nah, ini contohnya gini. Oh, ini ada 2 mobil tadi ya, yang tumpuk-tumpukan tadi ya. Nah, nanti ada 2 mobil yang tumpuk-tumpukan nih. Terus mobil. Weird ya. Nah, itu ya kira-kira ya. Nanti bisa dicoba. Oke ya. Kalau tidak ada ya, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Nah, bisa dicoba dulu. Ya. Dulu